Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu ya, boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya. Silakan. Ini saya ada tugas nih, suruh wawancara kepala sekolah. Jadi minta waktunya ke Ibu sebentar. Bisa sama tim selama ini nih ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bentukan moral di sekolah kita ini. Gimana tuh Bu cara mengidentifikasinya ini? Dilema etika, saya jawab ya. Iya. Dilema etika atau disebut juga dengan rujukan moral. Sebetulnya dilema etika dengan rujukan moral itu hampir sama ya. Dua-duanya harus menyeimbangkan antara yang ada di pikiran dan hati. Kalau etika yang ringan bisa kita selesaikan di tempat, tapi kalau etika yang berat, masalahnya kita harus berkoordinasi juga dengan instansi terkait. Identifikasi pertama yaitu yang terjadi di sekolah, kaitannya yaitu dengan bagaimana kepala sekolah berkoordinasi dengan warga sekolah. Satu ya adalah partner utama dari kepala sekolah dalam grup. Metode coaching. Ya. Apabila solusi itu tidak bisa diselesaikan, ada tahapan berkoordinasi dengan komite. Pada saat tidak selesai dengan komite, berkoordinasilah dengan koordinator wilayah. Setelah dengan koordinator wilayah tidak selesai juga, berkoordinasilah dengan dinas pendidikan. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya memang luar biasa. Nah itu bagaimana Ibu menjalankan saat pengambilan keputusan di sekolah kalau menghadapi kasus-kasus seperti tadi? Iya, misalnya seperti sering memang yang namanya kita berkaitan bekerja di bidang pendidikan. Ini udah masuk ke langkah-langkahnya ya keputusan Ya, musyawarah dengan kedua orang yang mempunyai kasus dengan tujuan yang sama-sama benar. Ada musyawarah. Ya. Di tengah musyawarah itu harus ada orang lain atau pihak lain seperti komite di luar konteks kinerja kita. Jadi mungkin di sini bisa saya ambil kesimpulan, Ibu bisa melihat dengan salah satu kasus tersebut Ya. ya, cara penyelesaiannya ya. Sudah Secara koordinasi dengan Kemendikbud Nah, dua bulan sekali. bulan sekali tetap ada. Baik, Ibu. Nah selanjutnya itu kira-kira adakah faktor atau orang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada tidak orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu seperti itu? Guru atau di dalam guru? Boleh di dalam. Nah, sudah pasti ada. Yang namanya dilema etika dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah itu tetap ada keterkaitan antara kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ada keterkaitan antara kerjasama komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Itu kalau kaitannya permasalahannya kecil. Tapi kalau saya tadi sudah bilang konteks permasalahannya dulu dilihat apakah kecil, sedang atau besar. Kalau sedang mungkin saya bisa menyelesaikan hanya sampai sebatas komunikasi dengan koordinator wilayah, gitu ya, atau mungkin dengan PGRI atau dan sebagainya. Nah kalau misalnya konteksnya lebih besar lagi, saya harus sampai kepada dinas pendidikan berkoordinasi dan terus terang selain itu saya juga memang butuh masukan dari orang-orang yang mengerti tentang permasalahan tersebut seperti ya, intelijensi dan intelektual dan intelijensi yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan kedua. Itulah yang disebut dengan power seorang pimpinan. Terima kasih Ibu ya. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bagaimana langkah-langkah supaya Ibu menyikapi tentang kasus-kasus. Jadi di sana sudah tersirat, sudah ada 4 paradigma dalam pengambilannya, kemudian juga dengan 3 prinsip dan juga
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sukses ya. Amin. Assalamualaikum Bu Nifta. Waalaikumsalam Bu Nur. Maaf, ini saya mau minta waktunya sebentar, bisa? Siap Ibu Bangga. Ada apa Ibu? Ini saya kan ada tugas nih, suruh wawancara kepala sekolah. Nah, saya akan menanyakan selama ini nih bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Gimana tuh cara Ibu mengidentifikasinya? Sebenarnya sih banyak kasus yang terjadi di sekolah ya Bu. Cuman antara dilema etika dan rujukan moral memang perbedaannya tipis sekali ya. Jadi kadang juga kita terkecoh. Identifikasi kita nyari solusinya gampang. Ketika rujukan moral kita semuanya langsung saya cut, saya kembalikan lagi ke aturan. Kalau dilema etika nanti kan penanganannya tidak lagi ada langkah-langkah selanjutnya yang memang harus ditempuh. Jadi intinya kembali ke peraturan gitu ya. Nah, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika terjadi kasus seperti itu, biasanya saya selalu memilih mana skala prioritas yang harus dikedepankan, nilai kebaikan yang harus dikedepankan. Poin pentingnya yaitu tetap meletakkan kepentingan siswa di atas segalanya. Jadi diprioritaskan untuk kepentingan siswa. Jadi untuk dari solusi yang dihadirkan ketika penyelesaian dilema etika. Jadi ada sisi kemanusiaan yang ditonjolkan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika. Jadi tidak langsung lihat siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dari kasus yang tersebut supaya nanti solusinya hasilnya juga sesuai dengan kasusnya. Jadi adanya juga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya biasanya setelah fakta-fakta dikumpulkan, saya juga minta pendapat dari dewan guru yang lain, dari pihak lain, dari guru senior, ataupun dari rekan kerja yang lain yang mengalami kasus yang sama, supaya benar-benar didapatkan keputusan yang tepat dari dasarnya. Langkah-langkahnya sudah sekali rumit. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam prosedurnya? Selama ini seperti apa? Karena di sekolah banyak terjadi kasus, jadi ada sebagian kasus yang memang harus diselesaikan seketika ketika kasus itu terjadi. Ada juga kasus-kasus yang mungkin membutuhkan waktu penanganannya, gitu kan. Jadi biasanya ada kasus yang tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Biasanya saya tidak mengambil keputusan langsung, saya koordinasi dengan guru lain, dengan teman, dengan pengawas stakeholder, jadi supaya nanti keputusannya tepat. Tapi apapun kasusnya, baik itu yang diselesaikan di tempat ataupun yang terjadwal, biasanya saya tulis di buku pembinaan. Jadi nanti di buku pembinaan itu ditulis kasusnya, tanggalnya, solusinya, pihak yang terlibatnya. Jadi tujuannya nanti jadi sebagai sebagai bahan evaluasi juga. Jadi nanti ketika kita mengalami kasus yang sama, kita sudah punya rekaman jejaknya, gitu kan. Kita bisa belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya pernah kita tangani, kurang lebihnya di mana, gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah waktu itu tergantung lihat jenis kasusnya gitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kemudian ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kalau ditanya seseorang pasti banyak yang sangat membantu pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keterbukaan dari orang-orang yang atau pihak-pihak yang mengalami kasus tersebut. Kadang kan ketika orang mengalami kasus, ketika kita tanya, kita gali informasi, mereka tidak terbuka, itu juga salah satu penghambat untuk penyelesaian kasus. Jadi yang paling itu menurut saya adalah keterbukaan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian bantuan
atau saran dan masukan dari pihak-pihak lain seperti dari Bu. Mungkin faktor-faktornya itu bisa dari guru dan juga faktor keterbukaan ya. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu ya, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik bahwa kadang apa yang menurut saya benar belum tentu benar. Jadi memang kita butuh pandangan, butuh saran, butuh pendapat dari pihak-pihak lain supaya kita tidak merasa bahwa kita yang paling, karena kita pimpinan kita berhak untuk mengambil keputusan seenaknya. Itu yang paling penting. Kolaborasi juga sangat penting. Jadi ketika mendapatkan kasus banyak hal yang harus kita pikirkan dari berbagai segi, dari berbagai aspek supaya memang nanti benar-benar keputusan yang kita hasilkan itu dapat meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang ditimbulkan. Itu aja. Terima kasih Ibu ya. Mungkin sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan. Sama-sama. Ya. Makasih ya Bu Gita ya. Sama-sama. Tetap semangat Bu. Iya.